Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dias Novitasari dari kelas Akuntansi 25A. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang public speaking, khususnya dalam konteks business communication. Kalau kita bahas secara sederhana, public speaking itu adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi secara lisan di depan audiens. Tapi sebenarnya, public speaking itu bukan cuma soal berbicara. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan bisa dipahami oleh orang lain. Bahkan dalam banyak situasi, public speaking juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa mempengaruhi audiens, membangun kepercayaan, dan menciptakan kesan yang baik. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia perkuliahan, kita sering presentasi. Dan nanti di dunia kerja, kita juga akan sering berbicara di depan orang lain, seperti saat rapat, pitching ide, atau menyampaikan laporan. Jadi, kemampuan ini bisa dibilang adalah salah satu soft skill yang wajib dimiliki. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu jenis-jenis public speaking. Secara umum, ada 3 jenis utama, yaitu informative speech, persuasive speech, dan entertaining speech. Yang pertama adalah informative speech. Informative speech adalah jenis pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada audiens. Dalam jenis ini, kita sebagai pembicara fokus untuk menjelaskan suatu topik dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami. Misalnya, ketika kita menjelaskan materi kuliah, mempresentasikan hasil penelitian, atau menyampaikan laporan. Di situ kita tidak sedang mempengaruhi atau menghibur, tetapi kita ingin memastikan audiens benar-benar memahami isi yang kita sampaikan. Dalam informative speech, hal yang paling penting adalah kejelasan, struktur yang baik, dan penggunaan data atau fakta yang akurat. Kita juga harus menghindari opini yang terlalu subjektif, karena fokusnya adalah memberikan informasi yang objektif. Selanjutnya adalah persuasive speech. Persuasive speech adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens. Jadi di sini, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha membuat audiens setuju dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya dalam presentasi bisnis, kita ingin meyakinkan orang untuk menerima ide kita. Atau dalam marketing, kita ingin orang tertarik membeli produk. Dalam persuasive speech, biasanya kita menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu logika, emosi, dan kredibilitas. Logika digunakan melalui data dan fakta, emosi digunakan untuk menyentuh perasaan audiens, dan kredibilitas berkaitan dengan seberapa dipercaya pembicara oleh audiens. Jadi bisa dibilang, persuasive speech itu lebih kompleks, karena kita harus bisa membangun argumen yang kuat sekaligus menarik. Kemudian yang terakhir adalah entertaining speech. Entertaining speech adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menghibur audiens. Biasanya digunakan dalam acara santai atau non-formal, seperti menjadi MC atau membawakan acara tertentu. Dalam jenis ini, pembicara sering menggunakan humor, cerita, atau pengalaman pribadi untuk menarik perhatian audiens. Namun yang perlu diingat, walaupun tujuannya menghibur, tetap harus ada pesan yang bisa diambil. Jadi tidak hanya lucu, tetapi juga bermakna. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang speaking stylist atau gaya berbicara. Speaking stylist adalah cara atau karakter seseorang dalam menyampaikan pesan. Tetap harus ada pesan yang bisa diambil. Jadi tidak hanya lucu, tetapi juga bermakna. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang speaking stylist atau gaya berbicara. Speaking stylist adalah cara atau karakter seseorang dalam menyampaikan pesan. Yang pertama adalah show presenter. Show presenter biasanya tampil dengan gaya yang tenang, terkontrol, dan fokus pada logika. Mereka cenderung menggunakan data, fakta, dan penjelasan yang sistematis. Gaya ini cocok untuk situasi formal seperti presentasi akademik atau bisnis.
Yang kedua adalah hot presenter. Hot presenter memiliki gaya yang energik, ekspresif, dan penuh semangat. Mereka menggunakan intonasi yang bervariasi dan bahasa tubuh yang aktif. Gaya ini sangat efektif untuk menarik perhatian audiens dan membuat suasana lebih hidup. Yang ketiga adalah dull presenter. Dull presenter adalah tipe pembicara yang monoton, kurang ekspresi, dan minim interaksi. Biasanya gaya ini membuat audiens cepat bosan dan sulit fokus. Karena itu, sebagai pembicara, kita sebaiknya tidak terlalu kaku seperti cold presenter, tapi juga tidak berlebihan. Kita perlu menyeimbangkan antara logika dan energi agar penyampaian tetap menarik. Selanjutnya adalah methods of delivery atau metode penyampaian. Metode pertama adalah reading a manuscript. Ini adalah metode di mana kita membaca langsung dari teks yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya digunakan dalam situasi formal, seperti pidato resmi. Kelebihannya adalah isi yang disampaikan sangat terkontrol, tetapi kekurangannya adalah kurang interaktif dan terasa kaku. Metode kedua adalah memorized speech. Di sini, kita menghafal materi sebelum menyampaikan. Kelebihannya adalah terlihat lebih lancar tanpa membaca, tetapi risikonya adalah jika lupa, kita bisa kehilangan alur pembicaraan. Metode ketiga adalah impromptu speaking. Ini adalah metode berbicara secara spontan tanpa persiapan. Biasanya terjadi saat kita tiba-tiba diminta berbicara. Metode ini melatih kemampuan berpikir cepat, tetapi bisa membuat penyampaian kurang terstruktur. Metode keempat adalah extemporaneous speaking. Ini adalah metode yang menggunakan catatan kecil sebagai panduan. Metode ini dianggap paling efektif karena kita tetap punya struktur, tetapi tetap fleksibel dan terlihat natural. Selanjutnya, kita membahas tentang audiens dan adaptasi. Dalam public speaking, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang sama kepada semua orang. Kita harus menyesuaikan dengan siapa audiens kita. Kalau kita berbicara dengan atasan, kita harus menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan langsung ke inti. Kalau dengan teman atau rekan, kita bisa lebih santai dan interaktif. Kalau dengan tim, kita bisa menggunakan bahasa yang membangun kebersamaan, seperti menggunakan kata "kita" agar terasa lebih inklusif. Dan jika audiensnya beragam, kita harus pintar menyeimbangkan semua gaya tersebut. Tujuan dari semua ini adalah agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya adalah struktur pidato. Struktur pidato sangat penting karena membantu kita menyampaikan materi dengan lebih teratur. Bagian pertama adalah pembukaan. Di sini kita harus bisa menarik perhatian audiens, misalnya dengan pertanyaan, fakta menarik, atau cerita singkat. Bagian kedua adalah isi. Ini adalah bagian utama di mana kita menyampaikan ide atau informasi. Penyampaiannya harus jelas, runtut, dan mudah diikuti. Bagian ketiga adalah penutup. Di sini kita merangkum apa yang sudah kita sampaikan dan memperkuat pesan utama agar lebih diingat oleh audiens. Terakhir, kita membahas tentang teknik berbicara. Yang pertama adalah vocal expression. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan suara. Misalnya volume suara harus cukup jelas, intonasi tidak monoton, kecepatan bicara tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan pengucapan harus jelas. Yang kedua adalah nonverbal communication. Ini berkaitan dengan bahasa tubuh, seperti kontak mata, gerakan tangan, dan postur tubuh. Bahasa tubuh ini sangat penting karena bisa memperkuat pesan yang kita sampaikan. Kalau kita hanya bicara tanpa ekspresi, audiens bisa cepat bosan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa tubuh yang tepat, penyampaian akan terasa lebih hidup. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa public speaking adalah keterampilan yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, baik di dunia akademik maupun dunia kerja. Public speaking bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita menyusun pesan, menyampaikannya dengan cara yang tepat, dan menyesuaikannya dengan audiens. Dengan memahami jenis pidato, gaya berbicara, metode penyampaian, struktur pidato, serta teknik berbicara, kita bisa menjadi pembicara yang lebih efektif dan percaya diri.
Semoga materi ini bisa membantu kita semua untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.